Aku punya tetangga, sebut saja namanya Wati, waktu masih dalam kandungan. Emaknya berusaha menggugurkannya dengan meminum berbagai macam obat. Tapi akhirnya lahir, ajaibnya lagi lahirnya sehat. Saat dia lahir itu pas nyepi. Saat di rumah sakit, dia hampir tertukar dengan bayi perempuan lain. Hidupnya berpindah-pindah dari satu rumah sewaan murah ke rumah sewaan murah lainnya. Sepi dari tetesan susu segar, sepi dari janji makanan bergizi yang hanya menjadi hiasan iklan di televisi. Dia pernah bertetanggaan dengan seorang duda yang usianya sebaya dengan ayahnya. Sebut saja namanya Ardi, ternyata mantan istrinya adalah sepupu ayahnya. Mantan istrinya sudah meninggal saat mengandung. Kata Ardi pada semua orang yang menanyakan tentang kematian mantan istrinya. Penyebabnya bukan penyakit, melainkan sesuatu yang lebih gelap, santet. Yang dilancarkan oleh nenek-nenek di kampungnya yang sedang mempelajari ilmu sihir. Tapi kata Wati yang saat itu masih balita, dia pernah lewat depan pintu Ardi. Kain gordennya yang kelabu tiba-tiba tertiup angin. Dari celah itu, Wati sekilas melihat dinding kamarnya dipenuhi gambar-gambar raja aneh, coretan-coretan simbol. Kemudian si Ardi ini mempersiapkan satu ember air dekat sumur. Nah, tak tahu bagaimana ceritanya, tahu-tahu pantat Wati sudah terjebak dalam ember itu tak bisa lepas. Ternyata si Ardi sudah siap sedia menyelamatkannya dan mengeluarkannya dari ember itu. Kebaikannya yang misterius itu berlanjut. Suatu hari dia memberikan Wati sepotong kue spiku. Dengan lahap, anak kecil yang selalu lapar itu melahapnya tanpa pikir panjang. Tenggorokannya langsung merasa aneh. Kue itu telah basi dan ditumbuhi bulu-bulu halus jamur berwarna kehijauan. Ayah Wati yang melihatnya marah besar. Sejak hari itu, sebuah tembok tak kasat mata, lebih tebal dari dinding rumah manapun, berdiri kokoh antara keluarga Wati dan duda bernama Ardi. Permusuhan kecil itu bagai pertanda awal, sebuah overture dari sebuah simfoni penderitaan. Jadi pertanyaannya adalah, apa tujuan Ardi melakukan itu terhadap Wati yang masih balita saat itu? Dalam beberapa kepercayaan tradisional dan praktik mistis, air memang memiliki makna spiritual yang mendalam. Air dalam tradisi mistis, air sering dianggap sebagai medium yang dapat menyimpan energi jejak spiritual atau esensi seseorang. Dalam beberapa kepercayaan, air dihubungkan dengan kesadaran dan jiwa. Refleksi diri karena air mencerminkan koneksi dengan alam gaib. Dalam konteks santet atau praktik tradisional, beberapa cerita atau kepercayaan menyebutkan bahwa air dapat digunakan sebagai jembatan antara dunia fisik dan spiritual. Seseorang yang masuk ke air tertentu mungkin dianggap terikat atau tersambung secara spiritual. Ini bisa menjadi bagian dari ritual atau mekanisme mistis dalam kepercayaan lokal. Air universalmente melambangkan aliran kehidupan, transformasi dan perubahan, kedalaman bawah sadar. Dalam kepercayaan santet atau praktik mistis tradisional, pemberian makanan seperti kue spiku memiliki tujuan. Dengan memakan sesuatu dari penyerang, energi spiritual korban menjadi terhubung dengan penyerang. 2. Memasukkan mantra atau kekuatan mistis, kue atau makanan dipercaya telah diisi dengan mantra, doa, atau energi negatif. Saat dikonsumsi, energi tersebut memasuki tubuh korban. 3. Menandai korban. Tindakan menerima dan mengonsumsi makanan dari penyerang dianggap penanda atau tanda tangan spiritual. Ini membuat korban menjadi milik atau terhubung dengan penyerang secara mistis. 4. Kemudian melakukan santet selanjutnya. Setelah terhubung, melalui makanan, penyerang percaya dapat lebih mudah memanipulasi energi atau jiwa korban. Fondasi untuk santet yang lebih kuat telah dibangun. Penting dicatat, ini adalah kepercayaan tradisional atau spiritual, bukan mekanisme ilmiah nyata. Praktik ini adalah bagian dari antropologi budaya dan kepercayaan lokal tertentu.